Dan perkara yang sangat aneh ya berkaitan dengan ritual tahlilan ini ritual yang sepakat ulama tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW ya. Tidak ada yang mengerjakan. Nabi SAW kita tahu banyak keluarganya yang meninggal, istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal, kemudian anak-anaknya juga meninggal, ya, Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Zainab ya, kemudian Ibrahim ya. Anak-anaknya meninggal dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mentahlilkan mereka. Demikian juga orang-orang tercinta Nabi seperti pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ketika meninggal dan Nabi sangat mencintainya pun Rasulullah SAW tidak tahlilkan. Demikian juga banyak para sahabat yang meninggal baik di medan pertempuran atau karena sakit ya. Itu pun mereka tidak ada yang mengadakan acara tahlilan. Kita berpindah kepada generasi tabi'in. Demikian juga di generasi tabi'in tidak ada yang bikin acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita ya. Berapa ribuan sahabat meninggal tidak ada yang ditahlilkan. Berapa ribu tabi'in meninggal tidak ada yang ditahlilkan ya. Demikian juga para ulama-ulama tabi'ut tabi'in tidak ada acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi ini acara tidak pernah dilakukan oleh 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, tidak ada yang pernah mengadakan acara seperti ini. Hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000 tidak pernah sekalipun mereka, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama tidak pernah melakukan hal ini. Oleh karenanya bisa dipastikan bahwasanya di zaman mereka ini bukan suatu agama, bukan suatu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cara untuk mencari kebaikan. Ya. Kalau memang ini adalah suatu kebaikan, pasti mereka sudah tahu ya. Lebih tahu daripada kita. Dan tentu mereka lebih semangat, mereka lebih sayang kepada keluarga mereka mungkin ya. Mungkin daripada kita, mungkin mereka lebih sayang, mereka lebih ngerti tentang hari akhirat, mereka lebih ngerti tentang ngerinya alam barzakh ya, sehingga mereka tentu lebih semangat untuk mengadakan acara-acara seperti ini bagi kerabat-kerabat mereka yang meninggal dunia. Tapi kenyataannya kenapa tidak satupun yang melakukannya? Intinya kalau masih ada suatu acara ternyata bercampur dengan bid'ah misalnya, antum datang pas jangan bid'ahnya, paham? Contoh, misalnya acara tahlilan. Acara tahlilan ya itu bid'ah, tidak ada contohnya. Nabi SAW keluarganya meninggal tidak pernah bikin acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-7, hari ke berapa lagi? 40, terus 100, kemudian apa? 1000, bikin undangan makan, semua orang datang, walimah kematian, ini enggak pernah Nabi kerjakan. Yang ada orang meninggal, Nabi suruh bantu orang tersebut, dia sudah kena musibah, kemudian takziah 3 hari. Setelah itu cukup. Ini sunnah Nabi SAW dilanggar. Ya, taib. Kalau ada orang meninggal, kita tahu sunnahnya kita bantu dia, maka datang nggak ada masalah. Pas ada acara-acara makan-makan yang kita ikuti, kita datang sebelum atau kita datang sudah mereka buyaran ya. Tidak ada masalah karena memberi takziah kepada orang meninggal sunnah. Ada satu kebiasaan yang bisa menjerumuskan saya pribadi ke neraka karena ketidaktahuan dan tidak cukup ilmu saya. Bagaimana melakukan sesuai sunnah? Karena saya takut asal ikut-ikutan. Kebiasaan tersebut adalah tahlilan atau ngelayat. Tolong jelaskan sedetail-detailnya Ustaz, berdasarkan pengalaman Ustaz Khalid pribadi. Gimana sikap kita yang benar jika mendatangi acara seperti ini dan sikap kita bila mengadakan acara itu? Dan bagaimana menolak orang yang akan melakukan pengajian buat si mayit? Terus ya teman-teman sekalian, tahlil adalah, saya sudah sering jawab ini, dan pertanyaan seperti ini sudah sering diulang-ulangi, selalu diulang-ulangi. Ini yang saya bilang, semestinya tidak usah ditanya lagi. Kalau sudah lihat, bisa lihat di YouTube ya. Karena saya lihat pertanyaan seperti ini yang selalu dijadikan sebagai pemicu ya. Ini Ustadz Wahabi nih, larang berzikir, padahal dia tidak paham apa yang kita jelaskan. Tahlil adalah la ilaha illallah, bagus tahlil itu. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Bahkan satu-satunya ibadah yang dari dunia sampai ke surga masih dikerjakan hanya zikir. Salat sudah nggak ada, haji nggak ada, zakat sudah nggak ada di surga, tapi zikir selalu. Nggak bisa lepas itu. Karena nafas mereka ahli surga, nanti kita belajar di dalam buku kita ini, itu adalah tasbih dan takbir, tahlil. Mereka selalu menyebut, memuji Allah di surga. Jadi ini ibadah tidak pernah luput ini, gitu kan? Kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube, saya juga panjang lebar jelaskan sebagian darinya. Penjelasan masalah ini di judul dasarnya doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian,
Zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan iya, zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya, gitu kan? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan satu saja riwayat Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang orang mati panggil ayo sini duduk berzikir lalu mengurus seluruh membaca semua zikir? Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini bukan oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi, ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah, meringankan beban keluarga mayit, bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain, begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari. Tapi gak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, gak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir, bukan. Letakkan pada tempatnya saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Nggak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simpel gitu. Saya pernah jelaskan ini, tapi sekarang saya reviewkan, saya pernah mengalami ada mertua saya meninggal di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Kemudian pada saat meninggal di rumah sakit, alhamdulillah kebetulan saya pas ada. Kemudian saya panggil adik ipar saya untuk ngurus sama-sama jenazah. Dibawa ke kampungnya di pedalaman di Jawa Timur. Saya pergi ke sana. Kemudian diuruslah jenazahnya, saya panggil adik ipar saya ajarin caranya ini begini, cara mandikannya segala macam, bersihkan kotorannya, udah selesai semuanya perawatannya, lalu kemudian kami taruh jenazahnya, insya Allah sebentar lagi kita akan bawa ke masjid nih. Udah. Ada orang-orang datang semua, kemudian kita bawa ke masjid. Habis sholat di masjid, rupanya ada tradisi-tradisi yang ada. Biasanya orang berdiri dulu, ngomong dulu segala macam, disuruh saksikan ini orang mati begini, isyhadu dan seterusnya, khair semuanya gitu. Baiklah, ini waktu orang mertua saya meninggal tidak pernah kita buat begitu. Habis dia disolati, sudah jemaah sekalian sudah disolati, kita bawa ke masjid. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan solati sahabat langsung sahabat berlumba-lumba memikul jenazah itu segera. Lalu kata Nabi SAW, kalau di punggung kalian orang saleh, maka dia si jenazah itu ruhnya akan berkata, sungguh gembira, kalian akan membawa dia ke suatu tempat yang senang, menyenangkan. Lalu kalau dia orang buruk, maka itu seburuk-buruk yang ada di pundak kalian. Karena dia akan berkata, kemana kalian akan membawanya, sungguh celakalah dia. Begitu seterusnya, sampai dibawa ke kuburan. Lalu Nabi SAW menurunkan jenazah, dan diturunkan jenazah ini, kemudian mereka naik, lalu kemudian ditutup. Itu sunnah Nabi SAW. Maka saya lakukan seperti sunnah ini. Jadi nggak ada lagi dibuka kupingnya, diazanin, panggil anaknya azan, kena azan untuk sholat, gitu kan. Nggak ada hubungannya sama orang mati. Allah mengatakan, innaka la tusmi'u man fil kubur. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati itu. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau dia datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup ajar, gitu. Jangan lagi mati. Baiklah, kita turunin jenazah itu, ditutup. Lalu saya naik sama ipar saya, sama satu orang lagi bantu. Setelah kami keluar ditutup. Rupanya saya nggak tahu di situ ada beberapa teman-teman kiai yang hadir. Kemudian
setelah itu saya jalankan sunnah Nabi SAW. Apa sunnah Nabi? Nabi SAW waktu pernah mengubur sahabatnya, jenazah sahabatnya, langsung beliau berceramah tentang proses orang mukmin kalau ruhnya mati, maka akan datang 3 malaikat, kiri kanannya malaikat rahmah membawakan kafan dari surga, malaikat maut dibunuh kepalanya mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Lalu ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Terus saja saya sampaikan sampai saya sadari ipar saya menangis dan orang-orang banyak yang nangis karena riwayatnya panjang itu tentang ruh orang beriman keluar kemudian mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi, naik ke langit, semua malaikat menyambut ruh itu. Kemudian terdengar Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Lalu diantar ruhnya bersamaan jasadnya dimasukkan oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan masih terdengar suara sendalnya. Kemudian barulah datang malaikat mendudukan dia, tanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang mukmin, kata Nabi SAW, dia akan menjawab, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan lisan orang-orang beriman untuk menjawab di dunia dan di akhirat. Kata ulama tafsir, di dunia maksudnya adalah kalau ditanya kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu haji, kalau dia belajar wahyu dia bisa punya jawaban, gitu kan? Di akhirat maksudnya di kuburan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir, ini adalah di kuburan, pertanyaan malaikat di kuburan. Maka dia akan jawab dengan mudah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad kitab Al-Quran. Sudah selesai. Dibuka baginya pintu neraka. Ini dilihat neraka, dia ketakutan. Lalu kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, kelebihan segala macam. Lalu kemudian dia malaikat berkata, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum. Dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi ibadahnya, sholatnya, semua ini akan menemani dia. Kemudian setelah itu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya dan bentangkan jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Sebaliknya kalau dia orang kafir atau orang fasik, akan datang 3 malaikat, 2 malaikat penyiksa kiri kanannya membawakan kafan dari neraka, 1 malaikat mau dibunuh-bunuh kepalanya mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Lalu berserakan di tubuhnya, lalu malaikat menarik dengan keras secara paksa, seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Belum sesaat keluar, ditangkap malaikat azab, dipakai kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke atas. Belum tiba di langit pertama, semua malaikat menolak karena mengeluarkan bau lebih busuk dari bau bangkai. Wa na'udzubillah. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana saya akan bangkitkan. Lalu diantarlah bersama dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah dia masih dengar, setelah itu telapak kaki mereka. Setelah itu malaikat lain datang di kuburan mengatakan, mendudukan dia, tanya siapa nabimu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan atau apa ya gitu. Saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang gitu. Walaupun dia orang muslim tapi banyak dosanya, tidak sempat tobat begitu. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dia kagum tercium bau yang wangi. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa di sini tinggal sholat, tinggal puasa, tinggal patuh, selesai, gitu kan? Masuk sini. Tapi ditutup sekarang. Ini tempat kau sekarang. Neraka dibuka dengan siksaannya segala macam. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah jangan kau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke dalam nerakaku. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk tampangnya, baunya busuk, menakutkan. Dia bilang, pergi kamu. Siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Maka dia mengatakan, saya amal buruknya akan menemani kau sampai hari kiamat. Kemudian datanglah malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Ini Allahu alam, Allah lebih tahu maknanya, tapi kita imani, gitu kan? Membawa sebuah besi yang kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala jenazah ini, kemudian dia hancur, lalu diutuhkan kembali, begitu terus sampai hari kiamat. Itu keadaannya. Maka riwayat ini saya sampaikan teman-teman sekalian, pada saat itu ternyata ada yang sempat menangis, ya. Setelah itu kami pulang dan saya bilang sebelum pulang, bapak sekalian, kami membuka rumah orang tua kami untuk takziah selama 3 hari. Sunnah Nabi SAW takziah itu adalah begini: datang, doakan, sabarkan kami, dan lagi berminat membawa makanan silakan. Kami tidak siapkan makanan dan minuman karena sunnah Nabi SAW begitu. Alhamdulillah 3 hari itu nggak ada acara apa-apa, nggak ada ribut-ribut, nggak ada. Orang datang, doakan kita, pergi, bawa makanan, pergi. Hanya banyak orang yang datang waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat datang terus ngobrol sama saya, banyak yang bertanya masalah hukum.
Sebelum saya pulang ke Surabaya kemudian balik ke Jakarta waktu itu, ada beberapa tetangga, keluarga mertua saya mengatakan, kami selama ini hadapi kematian belum pernah seperti ini. Kami merasa 3 hari ini nggak ada beban, dan sekarang seperti kami sudah ikhlas melepaskannya. Sebenarnya sunnah Nabi SAW. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalam larang sehingga lagi menyesatkan. Tidak, silakan buat yang antum mau buat, silakan, bebas, gitu kan. Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja, gitu kan. Berada di zona aman lebih baik daripada zona yang tidak aman, gitu kan. Walaupun anggap tidak haram, tapi minimal syubhat. Baik, ini sama saja. Lebih baik kita di zona aman. Ada perintah kerjakan, tidak ada tinggalkan. Sebatas itu saja. Allahu a'lam. Bid'ah ngeten sama nak terang loh. Bukan karena saya orang pesantren, boten. Saya itu lebih hafal banyak hadis dibanding sing sidik-sidik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mas tadumat syariah, yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariat. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam itu berhadap-hadapan. Nak terima gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Dalilnya gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU, ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa. Ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Tidak ada yang saya bilang. Ini hadis sahih. Ada sahabat setelah i'tidal. Nggih, setelah napa? I'tidal. Sama nak i'tidal ngafat napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus milus samawati wal ardi. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai, Nabi itu akbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, ayyukum ya yaqulu hadil kalimat, siapa tadi yang melafatkan kalimat itu? Itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi, kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, enggak kok, tidak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja, ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet di sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu. Wah, akhirnya sahabat anada ya Rasulullah. Nggak, artinya kan ada kalimat kreatif yang nggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balik ini, ada kalimat yang nggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu udah tidak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi. Mulane kalau yakin umpama Rasulullah pirsa kalau ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Apa meneh gawa Samsung malah ora tahu. Masa Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Terus kedua, riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana tidak tahu saya. Pokoknya mati urip nak ngimami kulhu, rokaat ula ya kulhu, rokaat saniyah ya kulhu. Sampai syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mereka tiap sholat itu kulhu berhari-hari. Padahal dia itu imam masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat yang ngeroh Quran itu komplain, ya Rasulullah, ini orang itu setiap sholat kok baca nopo kulhu. Itu gimana ya Rasulullah? Coba dia tanya, dihadirkan ke Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu? Jawabnya pemuda tadi, li'anha sifatur rahman, karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah, tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li'anha sifatullah fa'uhibbu an akra'ahu, makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, akhbirhu fa'innahuha yuhibbu, kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali, itu gak usah tabarok kulhu. Nggak, artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan, selalu kulhu itu tidak ajarannya, dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Nggak bisa seperti itu.
Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, oh malah ketoro nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Nabi mewajibkan zakat neng tamer. Mau kamus paling goblok maknane tamer niku kurma. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus biasa mah. Kula biasa kaya ora ana apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan sido kafir ngoten nggih mboten. Lha wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana niku kok kafir. Wong Nabi kok ingkana andai. Wis saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musia. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kira rada kurang ajar lah dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana musinan tapi ingkana musinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat kode kana musinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ngene. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, ainul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar, bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit.